Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan membuat video tugas pertemuan ke-7, yaitu dasar-dasar hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau kita biasa disebut TUN ya. Ya, jenis ini kita akan menjelaskan terkait banding ya. Banding ini diatur dalam pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Disebutkan bahwa terhadap putusan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang kedua adalah upaya hukum yang diberikan kepada kedua belah pihak, sebab pasal ini memberikan keadilan yang sama kepada para pihak yang bersengketa. Kemudian mengenai tenggang waktu upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepada mereka secara sah. Ya. Kemudian terkait jangka waktu banding ini, yaitu tentang banding itu di dalam pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Itu permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasa hukumnya ya, yang diberi kuasa untuk PT UN ya, yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan itu diberikan kepadanya secara sah. Jadi yang ke-14 hari, maka pihak yang dikalahkan tersebut ya telah menerima putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dihitung dari tanggal dia menerimanya ya. Asas pengadilan banding ini adalah yaitu dalam waktu 2 tingkat, pada dasarnya dilatar belakangi pemikiran dan keyakinan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama itu belum tentu sudah memenuhi kepastian hukum atau rasa keadilan dari pihak yang mencari keadilan. Oleh karena itu perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi, yakni pengadilan tinggi atau juga dikenal dengan pengadilan tingkat banding. Pemohonan pemeriksaan banding ini yaitu menurut pasal 123 ayat 1, pemohon memeriksa di tingkat banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari ya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang diberitahukan secara sah kepada penggugat ataupun tergugat. Selambat-lambatnya 30 hari sesudah pemohon pemeriksaan di tingkat banding dicatat panitera pemberitahuan penggugat dan tergugat bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut. Ya, kemudian pihak-pihak yang mengajukan banding dapat menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding serta surat keterangan bukti kepada panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Ya, kemudian memori bandingnya dan juga berkas perkara yang diperiksa. Ya. Seperti halnya surat gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, memori banding, kontra memori banding, alat-alat bukti, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, berita acara sidang, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara. Nah, terkait putusan banding, ya ini ada dua ya, yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap. Pengadilan TUN ini tersebut dapat mengadakan sidang tersendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan melaksanakan tambahan tersebut. Kemudian terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak berwenangnya memeriksa perkara diajukan kepadanya, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara pendapat lain, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut dapat memeriksa dan memutuskan sendiri perkara pemerintahan Pengadilan Usaha Negara itu yang telah dia putuskan. Ya. Kemudian pencabutan banding ya, jadi
jika misalnya bandingnya telah diperiksa, ya, tingkat banding selesai dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam waktu 30 hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi tersebut beserta surat-surat pemeriksaan dan surat-surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.